Langit di atas gunung racun kini bukan lagi langit biasa. Awan hitam berputar cepat membentuk pusaran, tersambar kilatan petir yang berwarna hijau, biru, dan hitam. Tanah di bawah kaki dua sosok itu, Tobiwara dan Duset, telah meleleh menjadi kaca karena panas energi yang mereka keluarkan. Permukaan gunung sekarang seperti lapisan kaca retak yang mengkilap di bawah cahaya petir. Dengan retakan-retakan yang memancarkan uap panas, udara di sekitar mereka tebal dan berat, seperti berada di dalam tungku raksasa, membuat setiap hembusan angin terasa seperti hembusan api. Udara mendesis, suara petir terus menggelegar, berlapis semua pasukan di kejauhan hanya bisa menatap dari jarak aman. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan energi spiritual mereka mulai terganggu oleh tekanan dua kekuatan itu. Di lereng gunung yang lebih rendah, para prajurit dari pasukan Tobiwara berdiri di balik brigade batu yang mereka bentuk dengan energi. Tapi bahkan itu mulai retak. Manis Nirya mengawasi dengan tangan mengepal, matanya menyipit karena silau dari kilatan energi. Beberapa prajurit mundur lebih jauh, merasakan getaran yang membuat lutut mereka lemas. Duset berdiri tegak dengan senyuman sinis, mata hitamnya menyala samar. Tubuhnya tinggi dan ramping, jubah hitam putihnya berkibar pelan meskipun angin tidak bertiup dengan kencang. Energi hitam yang mengelilinginya seperti kabut tebal yang bergerak sendiri, sesekali membentuk seperti cakar ataupun tanduk. Jangan berpikir kekuatan yang kau miliki dari naga-naga itu bisa menandingiku, karena kau ditakdirkan untuk kalah. Tobiwara hanya terdiam, nafasnya sedikit berat, tapi sorot matanya tidak gentar. Ia berdiri dengan kaki terbuka lebar, tangan memegang tombak emas naga biru yang menyala dengan listrik statis. Kulitnya berkeringat, tapi bukan karena lelah, itu karena energi petir yang mengalir dari pembuluh darahnya. Dalam pikirannya, suara Troy terdengar jelas. Hati-hati bocah, aura itu sama seperti Dajjal, tapi ia juga bukan. Aku bingung menjelaskannya bocah. Ya, aku tahu Troy. Mungkin dia adalah tantangan terbesar untuk mendapatkan pencerahan dari warisan naga terakhir. Hati-hatilah bocah, ia akan menyerang. Suara Troy mereda tepat ketika Duset mengangkat tangannya pelan. Gerakan itu lambat tapi penuh ancaman, seperti predator yang siap menerkam. Udara di sekitar tangannya mulai berputar, membentuk pusaran kecil yang menarik debu dan batu kecil. Aku ditakdirkan kalah olehmu. Ucapan lebih mudah dikatakan, bukan? Sekarang, mari kita buktikan ucapanmu itu. Dalam sekejap, Tobiwara menghilang. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya biru emas, meninggalkan jejak listrik di udara seperti garis petir yang membekas di retina. Petir biru emas membelah udara, dan Tobiwara muncul tepat di depan Duset, menebas dengan tombak emasnya. Tombak itu bergerak dengan kecepatan yang membuat udara terbelah, meninggalkan suara mendesis seperti kabel listrik yang telah rusak. Tombak hitam Korosis Duset menahan serangan itu. Tombaknya terbuat dari energi hitam pekat, permukaannya seperti cairan korosif yang menetes dan membakar tanah. Petir hitam dan biru saling melilit seperti dua naga yang berebut ruang, menciptakan percikan listrik yang memantulkan ke segala arah, menghantam batu dan membuatnya meledak seperti serpihan. Ledakan petir membentuk gelombang energi ke segala arah. Batu-batu meledak, tanah terangkat seperti terkena bom. Gelombang itu menyapu lereng gunung, menghancurkan pepohonan yang tersisa dan membuat tanah longsor kecil di sisi timur. Para prajurit di bawah berteriak, berlindung di balik penghalang mereka yang sekarang mulai retak. Tobiwara tidak berhenti, ia menusuk berulang kali. Kecepatannya melampaui pandangan mata biasa. Setiap gerakan menusuk meninggalkan bayangan setelahnya, seperti phantom yang mengikuti. Setiap tusukan menghasilkan kilatan biru emas, tapi Duset memutar tombaknya dengan satu tangan, menangkis semua dengan ringan. Gerakannya ekonomis, tanpa usaha berlebih, tapi setiap tangkisan mengirimkan getaran balik ke tombak Tobiwara,
membuat tangannya sedikit mati rasa. Petir emas Tobiwara akhirnya menembus dada Duset. Tombaknya menusuk masuk dengan suara seperti logam yang menembus daging basah. Namun, tubuh Duset berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di belakang Tobiwara, seperti teleportasi instan yang meninggalkan asap hitam di tempat asalnya. Kau cukup cepat, tapi ini masih belum apa-apa bagiku. Tobiwara langsung berbalik cepat, matanya menyala. Ia memutar tubuhnya 180 derajat dalam sekejap. Tombaknya sudah siap untuk menyerangnya sekali lagi. Lalu kenapa kau tidak menunjukkan kemampuanmu dan kalahkan aku seperti yang kau katakan? Oh, kau cukup sombong manusia. Duset menjawab dengan suara rendah namun tajam. Suaranya seperti gema dari dalam gua, penuh nada menghina tapi juga penasaran. Keduanya kembali beradu. Tobiwara meluncurkan serangan bertubi-tubi. Tombaknya berubah menjadi kabur karena kecepatan. Duset menangkis dengan tombak hitamnya. Setiap benturan menciptakan ledakan kecil. Petir terus menghantam langit, bergemuruh memecahkan gunung. Setiap sambaran petir membuat tanah berguncang, seperti gempa kecil yang berulang. Bebatuan besar berguguran dari tebing atas, menghantam lereng dan menciptakan debu tebal yang menutupi pandangan. Serangan terakhir membuat Tobiwara terpental. Tombak Duset menghantam perutnya dengan ujung yang tumpul, mengirimkannya terbang mundur 10 meter. Bahu kanannya terbakar, kulitnya melepuh, darahnya menetes karena korosi energi Duset. Luka itu seperti terkena asam. Kulitnya menggelembung dan berubah warna hitam. Namun ia masih berdiri, mendarat dengan kaki goyah tapi segera stabil. Duset hanya tersenyum puas, seperti sedang menikmati permainan. Tobiwara menekan telapak tangannya ke tanah. Telapaknya menyentuh permukaan kaca meleleh yang masih panas, tapi ia tidak peduli. Suhu di sekitar turun drastis. Nafas berubah menjadi kabut putih. Pepohonan di lereng langsung membeku dan pecah, seperti kaca yang retak karena dingin yang ekstrim. Udara menjadi kaku, seperti berada di kutub utara dalam sekejap. Pedang es putih kebiruan muncul di udara, tajam dan dingin, memancarkan energi Naga Srengi. Pedang itu terbentuk dari kristal es yang padat, permukaannya seperti berlian yang memantulkan cahaya petir. Suara seperti es yang retak bergema saat pedang itu terbentuk sepenuhnya. Tobiwara menggenggamnya dengan erat, merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tobiwara melangkah maju dan menebas. Tebasannya membelah udara, menciptakan gelombang es yang membuat tanah retak dan membeku. Gelombang itu seperti badai salju yang bergerak maju, membekukan segala yang telah disentuhnya. Duset hanya menatap dengan tatapan meremehkan. Matanya menyipit, tapi tubuhnya tetap santai. Ia mengangkat jarinya. Darah menetes dari ujung kuku dan memanjang seperti menjadi pedang merah gelap berpinggiran hitam. Pedang itu mengeluarkan hawa dingin yang aneh, bukan dari es, tapi hawa dingin kematian. Permukaannya seperti darah yang membeku dengan urat-urat hitam yang berdenyut. Apa kau pikir hanya kau saja yang memiliki kemampuan membekukan sesuatu? Cobalah cicipi darah iblisku, bocah. Benturan langsung terjadi. Pedang es Tobiwara menghantam pedang darah Duset dengan kekuatan penuh. Setiap ayunan menghasilkan guncangan udara. Tebasan es bertabrakan dengan tebasan darah. Dan di antara kabut beku itu, percikan energi merah dan biru menari liar, seperti benturan menciptakan retakan es di tanah yang segera meleleh karena panas sisa dari energi sebelumnya. Tobiwara berhasil menyusup di celah pertahanan dan menebas pipi Duset. Luka itu membeku seketika. Es tipis menutupi luka seperti lapisan kristal. Oh, bagus. Tidak ada yang bisa melukaiku selama ini. Kau yang pertama, manusia. Duset menyekat darah di wajahnya yang kini tertutup es tipis.
Darahnya berwarna hitam pekat, dan saat disentuh, es itu retak dan jatuh. Melukai? Tidak, aku akan membunuhmu, Duset. Tobiwara melesat, menebas silang 2 kali dari arah yang berbeda. Gerakannya seperti kilat, meninggalkan bayangan es di udara. Sebagian jubah Duset telah robek. Potongan kainnya hancur menjadi debu sebelum jatuh ke tanah, terurai oleh energi yang korosif. Namun, Duset hanya tersenyum miring. Bagus, sekarang aku tahu seberapa jauh batasmu, manusia. Tobiwara tidak menanggapi, tapi matanya mulai berkilat ungu. Ia merasakan energi racun mulai mengalir. Pori-porinya memancarkan uap hijau yang samar. Tobiwara mengangkat tangan kanannya. Energi hijau kental keluar dari pori-porinya, membentuk belati racun yang berdenyut seperti organ hidup. Gas asam keluar, membuat udara berbunyi setiap kali bersentuhan dengan tanah. Belati itu seperti terbuat dari cairan hidup. Permukaannya bergelombang dan meneteskan tetesan yang membakar tanah. Duset tidak bergerak. Ia hanya menghela nafas pelan, lalu dari tubuhnya menyembur kabut hitam kehijauan, pekat dan bergerak seperti kabut yang hidup. Asal kau tahu, naga bukanlah keberadaan tertinggi manusia. Naga racun memang berbahaya, tapi sekarang bukalah matamu lebar-lebar. Mereka menyerang hampir bersamaan. Tobiwara menusukkan belatinya, sementara Duset meluncurkan kabutnya seperti gelombang. Belati Tobiwara menembus dada Duset, menusuknya masuk dengan suara seperti daging yang terbakar asam. Tapi di waktu yang sama, tangan Duset menyentuh leher Tobiwara. Jari-jarinya menyuntikkan energi hitam yang langsung masuk ke kulit. Tobiwara langsung terhuyung, tubuhnya mulai menghitam, urat-urat menonjol, darahnya berubah pekat. Racun itu menyebar cepat, seperti tinta yang merembes dari kertas basah, membuat vainanya membengkak dan berwarna kehitaman. Kau menetralkan racun getihmu. Tori berbisik pelan, berusaha tetap berdiri. Suaranya serak, seperti tenggorokannya mulai terbakar. Aku tidak menetralkannya, aku menelannya, lalu memuntahkan kembali dalam bentuk racun murni iblis. Tobiwara jatuh berlutut, tangannya menekan dada. Asap hitam keluar dari kulitnya, suaranya serak menahan nyeri. Tubuhnya bergetar, keringat bercampur darah menetes ke tanah, menciptakan lubang kecil karena korosi. Manis Niria dari kejauhan berteriak, "Tobiwara!" Suaranya bergema di lereng, tapi ia tidak bisa mendekat. Energi di sekitar pertarungan seperti dinding yang tidak terlihat yang mendorongnya mundur. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Energi racun Duset benar-benar menghancurkan sistem spiritual Tobiwara dari dalam. Tobiwara merasakan organ dalamnya seperti terbakar. Energi naganya mulai terganggu. Tubuh Tobiwara mulai berasap, namun tiba-tiba api merah keemasan meledak dari dadanya, membakar seluruh racun yang mengalir dari tubuhnya. Api itu seperti ledakan internal, menyembur keluar dari pori-pori dan membakar kabut hitam di sekitarnya. Api Sura Agni menelan kabut racun dan menyapu udara sekitar. Api itu berwarna merah cerah dengan pinggiran emas, membakar segala yang disentuhnya tanpa meninggalkan abu, hanya energi murni yang hilang. Tobiwara bangkit perlahan, matanya memerah, tapi suaranya tenang. Kau terlalu percaya diri bahwa racun bisa mengalahkanku, Duset. Begitu rupanya. Ternyata kau bukanlah manusia biasa. Sudah aku bilang, aku bukanlah siapa-siapa, tapi aku tidak akan mati di sini. Suara angin berhenti sejenak. Api di tubuh Tobiwara masih menyala, dan dari dalam matanya cahaya 4 warna mulai muncul, pertanda bahwa tahap selanjutnya sudah dimulai. Cahaya itu seperti campuran biru petir, putih es, hijau racun, dan merah api berputar di pupilnya. Tobiwara mengangkat tangannya perlahan. Dari tato naga di lengan kanannya muncul percikan cahaya merah keemasan yang kemudian membentuk bilah panjang.
Pedang itu menyala dengan suara logam yang mendesis. Panasnya seperti bisa membakar udara di sekelilingnya. Bilahnya panjang sekitar 1,5 meter. Permukaannya seperti lava yang membeku tapi masih berpijar. Duset berdiri di hadapannya tersenyum miring. Tubuhnya mulai dikelilingi api berwarna hitam putih yang menyebar seperti pusaran angin neraka. Udara di sekitar mereka langsung bergetar seperti getaran mesin raksasa yang menyala. Akhirnya kau serius juga manusia, ucap Duset dengan santai sambil melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Bekas itu seperti lingkaran hitam yang meleleh. Topiwara menatap tanpa ekspresi, kemudian melesat. Kecepatannya seperti roket, meninggalkan jejak api di belakang. Benturan pertama terjadi di udara. Dua arus energi saling menekan, meledak seperti guntur yang terperangkap di dalam gua. Gelombang panas menyapu ke bawah, menghancurkan batu dan pohon yang masih bertahan di sekitar tebing. Topiwara menebas dengan cepat, gaya Surah Agni ke-7. Bilahnya membentuk spiral api raksasa, menembus udara dengan suara ledakan berturut-turut. Spiral itu berdiameter 2 meter, berputar seperti bor yang membara. Duset menangkisnya dengan satu tangan, mencengkeram api spiral itu dan melemparkan bola api hitam putih ke arah Topiwara. Bola itu berputar cepat, lalu menghantam dada Topiwara. Bola itu seukuran bola basket, tapi energinya seperti bom yang terkonsentrasi. Tubuh Topiwara langsung terhempas, menghantam bebatuan. Debu membumbung tinggi, tapi ia tidak terjatuh. Dengan satu langkah cepat, ia menjejak udara dan menahan posisi. Tubuhnya sedikit bergetar, namun matanya tetap tajam. Ia merasakan tulang rusuknya retak, tapi energi api menyembuhkan perlahan. Darah menetes lagi dari bibirnya, tapi api pedangnya malah semakin terang, menyala merah keemasan seperti inti matahari. Kau sudah kehabisan waktu, bocah. Tubuhmu tidak dirancang untuk menampung 4 elemen naga sekaligus. Kau akan segera meledak. Topiwara menyeringai balik, nafasnya berat, tapi suaranya tetap keras. Tahu apa kau tentang diriku, Duset? Tidak perlu banyak omong. Majulah! Mereka berdua melesat sekali lagi. Tabrakan berikutnya jauh lebih cepat. Setiap kali bila mereka bersentuhan, suara ledakan keras menggema. Topiwara menebas dari atas, Duset menangkis dari samping, lalu balik menyerang dengan pukulan energi masing-masing. Tanah di bawah mereka retak berkeping-keping. Setiap percikan api yang jatuh menembus permukaan bumi seperti meteor kecil, menciptakan kawah kecil berdiameter setengah meter. Dari kejauhan, para prajurit hanya bisa bertahan di balik penghalang energi. Aura dua makhluk itu seperti menekan paru-paru siapapun yang masih hidup di sekitaran gunung. Semuanya mundur. Ini benar-benar sangat berbahaya. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Tentu saja, pemimpin pasti akan baik-baik saja. Ledakan demi ledakan mulai mengguncang dasar gunung. Batu besar berguguran dari tebing. Lava menyembur keluar dari celah yang terbuka. Panasnya mulai terasa sampai ke radius beberapa kilometer. Langit di atas berubah merah, tertutup asap dan pijaran api yang melengkung seperti aurora neraka. Asap tebal naik seperti kolom hitam, menutupi matahari dan membuat siang terasa menjadi senja berdarah. Topiwara dan Duset berdiri di tengah medan yang sudah tidak bisa disebut tanah lagi. Semuanya terbakar dan meleleh seperti permukaan bulan yang sedang dibombardir. Asal kau tahu manusia, aku bisa menghancurkan jagat Agni sekarang juga kalau aku mau. Topiwara mengangkat pedangnya. Aura 4 naga mulai muncul di belakangnya. 4 bentuk energi raksasa terbentuk. Naga api, petir, es dan racun berputar perlahan seolah siap menyatu kapan saja. Setiap naga sepanjang 10 meter, bentuknya seperti siluet transparan yang bergerak hidup. Coba saja bicara lebih mudah, apalagi bicara omong kosong.
Petir menyambar di antara mereka berdua. Suara ledakannya menggema menembus awan. Dalam pikirannya, suara Troy terdengar keras. Berhenti dulu bocah. Tubuhmu tidak bisa menahan sinkron 4 naga lebih dari 10 menit. Kalau aku berhenti, semuanya akan mati Troy. Aku harus menembus batas tubuh ini. Urat di wajahnya mulai menegang. Matanya menyala seperti bara. Dari tubuhnya muncul percikan energi yang tidak stabil. Setiap detik, tekanan spiritualnya naik 2 kali lipat. Ia merasakan pembuluh darahnya seperti akan pecah. Tapi, ia tekan mundur dengan kemauan keras. Duset memperhatikan perubahan itu, lalu berkata dengan pelan. Cukup menarik. Dengan tubuh itu, kau masih bisa bertahan selama ini. Tapi sebentar lagi, tubuhmu sendiri akan menjadi serpihan daging. Tobiwara tidak menjawab. Ia hanya mengangkat pedangnya tinggi, dan aura 4 naga di belakangnya mulai berputar dengan cepat. Pedang Tobiwara menghantam tanah. 4 naga di belakangnya melesat bersamaan ke udara. Naga api melilit naga petir, lalu naga es dan racun menutupi formasi di belakangnya. Mereka menyatu, membentuk pusaran energi maha besar yang nampaknya seperti mata raksasa di langit. Pusaran itu berdiameter 50 meter, berputar dengan kecepatan tinggi, menarik angin dan debu ke pusatnya. Energi itu menarik semua partikel di sekitarnya, batu, api, bahkan udara tersedot ke arah pusat pusaran. Suaranya seperti ribuan guntur yang meledak bersamaan. Duset melangkah maju. Tubuhnya kini diselimuti energi hitam putih yang memancar seperti pusaran kegelapan. Baiklah, mari kita mulai kembali. Aku sudah lama tidak merasa bersemangat seperti ini. Ia menembakkan energi dari tubuhnya. Energi itu seperti sinar laser hitam yang menyatu menjadi satu balok besar. Kedua kekuatan raksasa itu bertabrakan di tengahnya. Gelombang energi menyapu seluruh puncak gunung. Tanah mencair, udara terbelah, dan langit pecah seperti kaca yang dihantam godam raksasa. Gelombang itu menyapu radius 100 meter, menghancurkan semua yang ada, termasuk sisa-sisa tebing yang runtuh menjadi longsoran besar. Gunung racun seolah lenyap ditelan satu ledakan panjang. Asap dan debu menutupi seluruh area, membuat visibilitas nol untuk beberapa detik. Ketika asap hitam menipis, hanya 2 sosok yang masih berdiri. Tobiwara berlutut, darah menetes dari keningnya, dadanya naik turun, separuh bajunya sudah hancur, sebagian kulitnya terbakar, tapi matanya masih menyala. Ia merasakan tulangnya seperti retak di beberapa tempat. Energi naganya juga mulai menipis. Duset berdiri beberapa meter di depannya. Tubuhnya juga berdarah. Jubah putihnya mulai hancur di bagian kanan. Tapi ia masih berdiri tegak. Nafasnya teratur, ekspresinya tetap dingin. Luka di lengannya mengeluarkan darah hitam. Tapi ia seolah tidak merasakannya. Suara petir langsung terdengar di langit. Mereka saling menatap tanpa berkata. Tidak ada yang mau mundur. Duset mengangkat kepalanya sedikit, melihat pusaran awan yang masih berputar. Bagus, aku mulai menikmati pertarungan ini. Tobiwara mengusap darah di bibirnya. Ia bangkit perlahan. Ia menggenggam pedang dan tombak sekaligus. Keduanya menyala bersamaan. Pedang di tangan kanan dan tombak di kiri. Energinya saling terhubung satu sama lain. Kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih belum selesai, ucap Tobiwara. Suaranya rendah tapi penuh tekad. Ia memutar energi di sekeliling tubuhnya, menciptakan dinding pelindung tipis dari campuran 4 elemen. Benarkah? Bagus, tunjukkan saja. Aku ingin melihat seberapa jauh manusia sepertimu bisa bertahan. Tobiwara tidak menunggu lagi. Ia melesat maju, tombaknya menusuk lebih dulu, diikuti tebasan pedang.
Gerakannya seperti combo dalam pertarungan, tapi serangan itu dirancang untuk menutup celah. Buset menangkis tombak dengan tangan kosong. Energinya membentuk perisai hitam. Lalu ia menyerang dengan pukulan ke perut Topiwara. Topiwara terpental sekali lagi, tapi kali ini ia menggunakan momentum untuk berputar di udara dan menyerang dari atas. Kau terlalu lambat, Buset. Serius, aku hampir mati melawan orang sepertimu sebelumnya. Kau cukup menjadi arogan. Baiklah, terimalah ini. Buset menembakkan bola energi hitam putih lagi, tapi kali ini 3 sekaligus, masing-masing mengarah ke arah yang berbeda dan menjebak Topiwara. Topiwara menghindari 2 lainnya, tapi yang ketiga menghantam bahunya. Kulitnya terbakar sekali lagi, tapi ia tekan untuk tetap maju. Aku mulai mengenali pola seranganmu, Buset. Topiwara mengaktifkan energi es untuk mendinginkan lukanya. Sambil menebas dengan pedang api, benturan menciptakan kontras panas dingin yang membuat udara meledak. Tidak buruk, kau beradaptasi dengan cepat. Tapi bagaimana kalau aku gabungkan semua elemenku juga? Lakukan saja, aku sudah siap untuk apapun itu. Buset mengangkat kedua tangannya, energi hitam putihnya mulai bercampur dengan elemen korosif dan dingin kematian. Tubuhnya bercahaya gelap seperti eklips yang hidup. Baiklah, kau seharusnya merasa terhormat. Ini adalah pusaran kematian abadi. Energi itu membentuk vortex di sekitaran Buset, menarik segala sesuatu ke arahnya, termasuk Topiwara. Teknik yang aneh, tapi ini tidak bisa diremehkan. Baiklah, sekali lagi. Aura 4 naga menyatu sepenuhnya ke tubuhnya, membuat tekanan spiritualnya meledak. Tubuhnya bergetar, tapi kekuatannya naik drastis. Topiwara melawan tarikan vortex dan meluncurkan gelombang petir campur api. Gelombang menghantam vortex itu menciptakan ledakan yang besar. Asap kembali menutupi area, tapi suara benturan terus terdengar. Topiwara muncul dari asap, menebas Buset dari sampingnya. Buset terluka di lengan, darah hitam langsung menyembur. Selama aku berada di alam ini, baru kali ini aku mengalami banyak luka. Aku senang, aku sangat senang. Dan sekarang giliranku. Ia balik menyerang dengan kecepatan 2 kali lipat, pukulan demi pukulan seperti hujan meteor. Topiwara menangkis sebagian, tapi beberapa menghantam dan membuatnya mundur. Sudah kukatakan, aku mulai memahami pola seranganmu, Buset. Kau benar, mari naikkan kesulitannya. Apakah kau siap mati hari ini? Mati? Aku bilang aku tidak akan mati di sini. Kau yang harus khawatir. Mereka beradu sekali lagi. Gerakan mereka semakin cepat, seperti blur di mata. Setiap serangan meninggalkan kawah. Setiap tangkisan menciptakan gelombang kejut. Di kejauhan, Manis Niria berteriak. Kita akan mundur di jarak aman. Semuanya, bantu aku untuk berikan perintah kepada para elit Laksadipa. Aku akan lakukan, Nyonya Manis. Tapi pertarungan terus berlanjut. Topiwara kembali mengaktifkan racun naga Tengu, mencampurnya dengan petir untuk serangan kombinasi. Cobalah tahan ini, Buset! Belati racun berubah menjadi proyektil, ditembakkan seperti peluru. Buset menangkap satu, tapi yang lain menghantam kakinya, membuatnya pincang sementara. Apa ini? Racun listrik? Kau cukup inovatif, tapi aku juga bisa melakukannya. Ia membalikan energi, menciptakan versinya sendiri. Sekarang, rasakan ini, manusia! Proyektil hitam meluncur kembali ke arah Topiwara. Topiwara menghindar, tapi satu menggores lengannya. Racun itu lebih kuat.
membuat lengannya langsung mati rasa. Kau benar-benar lawan yang merepotkan. Dan tidak ada yang pernah bisa mengalahkanku. Aku pengecualian, akan mati di tanganku, Duset. Topiwara mengumpulkan semua energinya. 4 naga menyatu menjadi satu bentuk raksasa di atasnya. Duset melakukan hal yang serupa. Energinya membentuk iblis raksasa hitam putih. Kedua raksasa itu langsung bertabrakan. Gunung racun berguncang hebat. Retakan besar muncul di dasarnya. Lava menyembur lebih banyak seperti arteri yang pecah. Topiwara dan Duset berdiri di tengah, kelelahan tapi masih tetap bertarung. Sial, kenapa kau tidak segera mati saja? Apakah kau sudah mulai putus asa, manusia? Pertarungan terus berlanjut, ledakan demi ledakan, dialog saling menantang. Topiwara melukai dada Duset. Duset membalas dengan pukulan di arah kepala Topiwara dan membuatnya pusing sementara. Ayolah, putus asalah manusia. Aku benar-benar menikmati seseorang yang putus asa dan memohon nyawanya. Lakukan. Apakah aku terlihat putus asa? Bagaimana jika kita melanjutkan? Majulah. Mereka melanjutkan. Teknik baru mereka keluarkan. Topiwara menggunakan es untuk membuat perangkap, membekukan kaki Duset. Kemudian dengan petir massal, Topiwara mengerahkan kekuatan petirnya. Duset menghindari sebagian, tapi terkena satu serangan. Tubuhnya mulai berasap. Bagus, sekarang giliranku manusia. Ia menciptakan badai energi hitam menutupi seluruh area. Topiwara melawan dengan api pelindung. Pertarungan semakin intens, sementara ratusan benturan, keduanya masih berdiri dengan nafas berat. Luka ada di mana-mana, tapi tidak ada satupun yang menyerah. Aku mulai menyukai pertarungan ini. Aku tahu kau adalah gila pertarungan, tapi sepertinya aku akan mengakhirinya sekarang. Majulah! Pertarungan terus berlanjut, semakin mengerikan. Ledakan terakhir mengguncang seluruh gunung. Asap tebal menutupi keduanya, dan tidak bisa dipastikan siapa pemenang dari duel mengerikan itu. Pertarungan terus berlangsung sengit. Asap hitam tebal masih menutupi area puncak gunung. Suara lava mendesis di bawah tebing, menandakan betapa panasnya tempat itu. Suhu begitu tinggi, hingga udara nampak bergetar, menekan paru-paru siapapun yang berani bernafas di dalamnya. Batu-batu di sekitar kawah retak karena panas yang terus meningkat, dan angin panas sesekali menyapu debu vulkanik ke udara, membuat visibilitas semakin memburuk. Topiwara perlahan menggerakkan jarinya. Tubuhnya gemetar hebat, luka bakar menyebar dari dada hingga ke lehernya. Setiap hembusan nafas terdengar berat, namun di balik rasa sakit itu, tato-tato naga di sekujur tubuhnya kembali menyala. Cahaya dari simbol naga di dada, lengan, dan punggungnya berdenyut seiring detak jantungnya. Ia mengangkat tangan kanan dengan susah payah. Dari telapak tangannya muncul cahaya keemasan yang menyatu membentuk tombak naga emas. Suara logam bergetar keras, memecah kesunyian yang tersisa di sekitar kawah. Getaran itu membuat batu kecil berguling ke bawah tebing, dan lava di bawah mendidih lebih keras, menyemburkan gelembung-gelembung panas. Beberapa meter di depannya, Duset mulai bangkit. Sayap hitam putih berterbangan dari punggungnya, menyemburkan kabut hitam bercampur uap panas. Mata Duset bersinar seperti bara, dan tawa kecil keluar dari mulutnya. Kau keras kepala manusia. Aku akui akan semangatmu, tapi kau tidak akan pernah bisa menang. Topiwara mengangkat wajahnya, menatap lurus tanpa emosi. Nafasnya masih terengah, tapi ia memaksa tubuhnya untuk tetap tegak, meskipun kakinya mulai gemetar. Aku tidak berjuang untuk menang, tapi untuk memastikan kau tidak pernah mengganggu lagi jagat Agni. Sungguh konyol manusia. Sejak kapan kau peduli dengan alam ini? Bukankah kau terobsesi dengan warisan naga itu
dan ingin menjadi bagian dari dewa. Aku tidak seperti yang kau pikirkan, Duset. Angin panas kembali berembus, membuat lava di bawah gunung mendidih. Keduanya diam beberapa detik, hanya suara batuan yang meleleh terdengar di antara mereka. Tobiwara mengatur nafasnya, merasakan energi naga mulai mengalir kembali ke otot-ototnya yang lelah. Duset di sisi lain memutar bahunya, memeriksa kerusakan sayapnya yang masih mengepulkan asap. Tobiwara memutar tombaknya sekali lagi, lalu menjejak tanah dengan keras. Retakan menjalar cepat seperti petir di permukaan. Getaran itu membuat tanah di sekitar mereka bergoyang, dan beberapa batu besar bergeser dari posisinya. Kau masih punya tenaga untuk itu, manusia. Bagus, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Aku akan tunjukkan padamu, Duset. Ini belum berakhir. Oh, tentu saja ini belum. Aku baru mulai menghangatkan tubuhku. Jangan banyak bicara. Majulah, Duset. Aku ingin melihat wajah putus asamu itu. Tanah bergetar keras ketika Tobiwara mengalirkan energi dari 4 elemen naga sekaligus. Aura ungu kehitaman muncul di tubuhnya. Udara di sekitar menjadi lebih berat, seolah energi itu menekan gravitasi, membuat debu vulkanik melayang lambat sebelum jatuh kembali. Percayalah, kali ini kau akan menyesal, Duset. Kepercayaanmu boleh juga, manusia. Sekarang, mari kita buktikan. Tobiwara langsung menjejak tanah. Ledakan api ungu menyebar cepat, membentuk cincin panas di sekeliling medan. Cincin api itu membakar tanah hitam menjadi lebih gelap, dan suhunya membuat batu-batu di sekitar retak lebih dalam. Duset melompat mundur, tapi panasnya sudah menyengat kulitnya. Ia mengibaskan sayapnya untuk mendinginkan udara di sekitarnya. Kenapa kau mengulang serangan yang sama, manusia? Serangan macam itu tidak ada papanya bagiku. Benarkah? Kau akan menyesal meremehkan aku, Duset. Tunjukkan saja. Jangan buang-buang waktu. Hibur aku, manusia. Baiklah, terimalah ini, Duset. Tobiwara kemudian menyesuaikan posisinya, mengumpulkan energi lebih banyak di kakinya sebelum menjejak lagi, memperkuat cincin api itu hingga radiusnya melebar 2 kali lipat. Duset terpaksa terbang lebih tinggi untuk menghindari panas secara langsung. Apakah kau mencoba mengurungku? Lucu sekali. Tidak, bukan itu yang akan aku lakukan. Aku hanya mempersempit ruang gerakmu. Apa? Mempersempit? Sungguh konyol. Apakah kau bisa menjangkauku di udara? Aku memiliki sayap. Maka, mari kita lihat saja. Tobiwara melempar belati racun naga tengu yang melesat dengan kilatan hijau menyilaukan menuju dada Duset. Belati itu meninggalkan jejak asap hijau di udara, dan baunya seperti racun kimia yang menusuk hidung. Duset memutar tubuhnya di udara, tapi belati itu hampir mengenai lengan kanannya, meninggalkan goresan kecil yang langsung membengkak. Oh, racun ini lagi. Kau pikir itu bisa melukaiku? Tubuhku kebal terhadap hal-hal seperti ini, kau tahu. Kebal? Lihatlah lenganmu, Duset. Bukankah itu mulai membusuk? Ini hanyalah goresan kecil, tidak berpengaruh sama sekali padaku. Benarkah? Apakah kau tidak tahu efek racun atau bagaimana? Sekecil apapun lukamu, racun bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Ya, jika itu untuk makhluk seperti kalian, aku berbeda, manusia. Tobiwara kemudian melempar belati kedua dari tangan kirinya. Kali ini dengan lintasan melengkung untuk mengantisipasi gerakan Duset. Duset menangkis dengan sayapnya, tapi racunnya menyemprot ke wajahnya, membuat matanya perih sementara. Kurang ajar. Apa kau sedang bermain-main denganku? Ini adalah perang, bukan permainan, Duset. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan ragu lagi, manusia. Tunjukkan semua kemampuanmu. Kau sungguh arogan, manusia. Duset kemudian mengangkat lengannya dan menepis. Tapi
Dari belakangnya, pedang es terbentuk dan menyambar dengan cepat, membekukan sebagian udara di sekitar. Pedang es itu meninggalkan jejak kristal es di tanah, dan suhunya yang dingin bertabrakan dengan panas lava, menciptakan uap tebal yang naik ke atas. Buset merasakan dingin menusuk punggungnya dan membuat gerakannya melambat. Ini, kau bisa memainkan peranmu manusia. Otakmu kau pakai juga rupanya. Ini hanyalah strategi dasar, tidak perlu kau lebih-lebihkan, Duset. Apa kau pikir aku memujimu? Tidak sama sekali. Aku hanya membenarkan reaksimu. Mana ada pencuri mengaku sebagai pencuri. Baiklah, aku rasa manusia hanya memiliki kelebihan di otaknya, tapi pada akhirnya kalian akan punah juga. Duset memutar tubuhnya dengan cepat, menghancurkan pedang es dengan pukulan tangan. Tapi serpian esnya berterbangan dan mengenai kakinya, membuat pincang sementara. Topiwara memanfaatkan momen itu untuk mendekat, menyiapkan serangan berikutnya. Kau masih mendekat, manusia. Berani sekali. Apa ada alasan untuk takut padamu, Duset? Baiklah, sepertinya kau sudah siap untuk mati, manusia. Kita lihat siapa yang mati lebih dulu, Duset. Duset memutar tubuhnya, tapi Topiwara sudah berada di atasnya, melompat tinggi, menghantam dengan tombak naga emas bersamaan dengan petir biru menyambar dari langit. Tombak itu meninggalkan jejak cahaya emas di udara, dan petirnya membuat suara gemuruh yang mengguncang tanah. Duset mencoba menangkis dengan sayapnya, tapi kekuatan gabungan itu terlalu kuat. Ledakan cahaya biru dan ungu membuat seluruh area berkedip seperti disambar kilat. Tanah meledak, lava muncrat ke udara, batu-batu terlempar ke segala arah, dan kawah semakin dalam karena ledakan tersebut. Tubuh Duset terlempar beberapa meter, namun segera berdiri sekali lagi. Kulitnya kini terlihat retak, sebagian tubuhnya membara, sebagian membeku. Kombinasi suhu ekstrim dari serangan Topiwara menyebabkan ketidakseimbangan di tubuhnya. Ia memegang dadanya, merasakan nyeri yang menusuk. Wah, ini sangat menarik. Benar-benar kombinasi yang berbahaya. Tapi itu belum cukup, manusia. Kau bahkan belum melihat apa yang bisa dilakukan oleh energi nagaku. Energi naga? Benar-benar naif kau, manusia. Aku tahu, naga bukanlah bagian yang tertinggi di alam semesta. Tapi bukan berarti makhluk sepertimu yang berada di puncak, bukan? Kau masih belum tahu apa-apa, manusia. Otak kalian terbatas untuk mengetahui sesuatu di luar. Untuk apa kami tahu? Kami hanya perlu menjaga milik kami dan mengusir makhluk macam dirimu dari wilayah kami. Kata-kata yang kuucapkan tidak pantas untukmu, manusia. Pantas atau tidak, itu bukanlah urusanmu, Duset. Duset mengangkat kedua tangannya perlahan, mengumpulkan energi iblis di udara sekitar. Bayangan hitam menetes dari kulitnya seperti cairan pekat. Dan dalam hitungan detik, bayangan itu membentuk 4 wujud dirinya, 4 klon identik dengan aura berbeda. Iblis api menyala dengan kobaran putih kemerahan. Iblis petir, tubuhnya bergetar oleh arus listrik merah. Iblis racun meneteskan asap hijau pekat dari tubuhnya. Dan iblis cermin, wajahnya memantulkan cahaya dan energi seperti kaca yang hidup. Klon-klon itu berdiri di posisi strategis, mengelilingi Topiwara dari 4 arah, membuat ruang geraknya mulai terbatas. Apa ini? 4 aspek iblis. Kau meniru sistemku? Aku tidak menirumu, manusia. Aku hanya menyesuaikan kemampuanmu. Dalam kesadarannya, suara Troy muncul, bergema di dalam kepala Topiwara. Bocah, dengarkan. Duset bukanlah meniru. Kemampuannya sangat merepotkan. Ia sebenarnya tidak punya teknik spesifik, tapi mampu menduplikat kemampuan musuhnya dan meningkatkannya berkali-kali lipat. Bukankah itu berbahaya, Troy? Ya, hati-hatilah bocah. Aku paham. Aku hanya harus menghancurkan klon itu satu persatu, bukan? Jangan gegabah bocah. Mereka memiliki kemampuan yang hampir sama. Mana yang lebih lemah? Mereka terlihat sama kuatnya. Iblis cermin, aku pernah mendengarnya. Aku tidak yakin bocah. Hadapi saja mereka dan cari kelemahannya sendiri. 4 klon Duset bergerak serentak.
dalam kecepatan yang hampir tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Mereka menyerang dari 4 arah, memadukan elemen masing-masing. Api putih menembus udara, petir merah melesat memotong lereng, racun hitam menguap, dan iblis cermin memantulkan semua serangan Tobiwara dengan presisi. Serangan itu menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu debu dan membuat kawah semakin berantakan. Tobiwara menahan tekanan itu dengan perisai petir, lalu menebas cepat menggunakan pedang es, menembak balik dengan belati racun, dan menghantam jarak dekat memakai pedang Sura Agni. Suara ledakan beruntun langsung menggema. Setiap tebasan menciptakan gelombang tekanan. Tebing di sekitar mulai runtuh, batu besar berguling ke bawah, dan lava menyembur lebih tinggi karena getaran. Cukup cepat juga, tapi masih di bawah kecepatanku. Kau lupa satu hal, Duset. Kecepatan tidak berarti jika arahmu terbaca. Terbaca? Kau bisa membaca gerakanku? Sungguh konyol. Aku sudah mempelajari pola seranganmu, Duset. Pola serangan kami berempat. Apa yang kau maksud, manusia? Kalian cukup sinkron, tapi itu juga kelemahan kalian. Apakah kalian berharap aku memberitahu kalian? Tidak perlu dipedulikan. Ia hanya ingin memecah konsentrasi kita. Tobiwara menendang batu besar ke arah salah satu klon, memantulkan cahaya racun yang membuat klon iblis itu kehilangan bentuk seketika. Klon iblis racun meleleh menjadi genangan hitam, meninggalkan bau busuk di udara. Namun, serangan balik dari 3 klon lainnya datang hampir bersamaan, membuat Tobiwara terpukul mundur. Ia berguling di tanah, memegang lengannya yang terluka oleh petir. Dasar bodoh, kau terlalu meremehkan manusia, tapi sekarang kau pasti mulai kelelahan. Lelah, bagiku ini hanyalah pemanasan. Pemanasan, kau berdarah di mana-mana manusia. Semakin aku terluka, semakin aku bersemangat. Kenapa tidak menyerang sekali lagi? Aku menyukaimu manusia, jangan cepat mati. Aku harap kalian bisa menunjukkan yang lebih kuat lagi. Tobiwara sadar, ia tidak bisa melanjutkan pertarungan frontal seperti itu. Ia menancapkan tombak naga emasnya ke tanah. Cahaya keemasan menyebar cepat, membentuk 4 lingkaran di sekelilingnya. Lingkaran itu menyala terang, membuat tanah di bawahnya retak lebih besar, dan energi itu menarik debu vulkanik ke pusatnya. Suhu udara turun drastis, es dan api bercampur di udara, menghasilkan tekanan yang mengguncang seluruh area. Uap naik dari tanah panas yang bertemu dingin, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti medan perang. Formasi 4 penjuru, naga langit! 4 naga muncul di sekelilingnya. Api Sura Agni di selatan, es naga Sangi di utara, petir naga guntur di barat, racun naga Tengu berada di timur. Naga-naga itu berukuran besar, sisiknya berkilau, dan gerakan mereka membuat angin kencang yang menyapu klon-klon Duset. Ranah spiritual Tobiwara terbentuk, mengunci ruang tempur. Setiap kali Duset mencoba bergerak, tekanan udara di ranah itu menyesuaikan untuk melawannya. Klon-klon mulai kesulitan bergerak, tubuh mereka bergetar karena tekanan. Klon Duset mulai retak satu persatu. Retakan itu mengeluarkan asap hitam, dan suara seperti kaca pecah terdengar. Sekarang, giliranku, Duset. Tobiwara mengayunkan pedang api ungu besar. Pusaran api hitam ungu muncul seperti badai vertikal, menelan 3 klon sekaligus. Api itu membakar udara, membuat suhu naik drastis, dan bau gosong langsung menyebar, dan ledakan besar langsung terjadi.